Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Diduga tersambar api pembakaran sampah, 3 rumah di Merauke ludes terbakar. Tokoh Papua Merdeka Philip Karma ditemukan tewas di pantai Besji. Kedelai mahal, sejumlah penjual tahu dan tempe di Merauke tidak berjualan. Dinas Kesehatan Merauke meminta warga tidak perlu khawatir dengan penarikan obat jenis sirop untuk anak-anak yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut. Bagi warga yang sudah kepalang basah memberikan obat sirop, Dinkes meminta juga tidak perlu panik karena tidak seluruh obat cair atau sirop menjadi penyebab gagal ginjal. Berpikiran terkait dengan kasus sekarang, gini, kalau sekarang mau ditarik, ini obat ini kan sudah lama ada, iya kan? Kalaupun obat misalnya yang beberapa sirup yang itu menjadi penyebab, ya mungkin bukan sekarang, mungkin beberapa waktu lalu sudah ada kasus-kasus seperti itu kan gitu. Ya, menurut saya agak sedikit aneh. Cuma kan mungkin perlu kewaspadaan saja karena hasil pemeriksaan misalnya dari BPOM, kemudian dengan institusi penelitian yang meneliti kira-kira apa menjadi penyebab dan ditemukan hal itu kan dihimbau kepada masyarakat. Kemudian kita juga sudah mengimbau kepada apotik, toko-toko obat yang jual sirup yang kan sudah ada pengumuman juga dari BPOM obat mana saja yang nggak boleh harus ditarik dari peredaran, tidak boleh dijual karena tadi kandungan etilen glikol atau etilen glikol yang disinyalir menjadi penyebab itu di atas ambang batas itu kan sudah ada dan itu sudah kita sampaikan juga ke semua apotik untuk ditarik dari peredaran atau tidak dijual. Kita juga sama-sama dengan BPOM sudah melakukan pengawasan. Dinas Kesehatan Merauke berharap warga yang memiliki balita dan anak yang sedang sakit sebaiknya ke dokter agar mendapat resep obat yang sesuai dan benar. BPOM saat ini telah melakukan sampling terhadap 25 obat sirop dan 38 batch dengan kode produksi. Dan 5 diantaranya ditemukan kandungan EG dan DEG yang melebihi ambang batas. Namun BPOM belum bisa menyimpulkan kelima merek obat tersebut menjadi penyebab gagal ginjal. Meskipun demikian, untuk menghindari kemungkinan buruk, BPOM meminta masyarakat untuk sementara tidak menggunakan obat-obat jenis sirop. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Setelah mencuat kasus gagal ginjal pada anak, Pemkab Mimika memutuskan seluruh obat cair tidak diizinkan diperjualbelikan kepada masyarakat. Kendati di Kabupaten Mimika belum ada kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak, namun Pemkab tidak mau mengambil resiko dan meminta seluruh apotek tidak menjual obat sirop anak. Saat ini Pemkab Mimika sedang berkoordinasi dengan Kemenkes terkait penarikan obat-obat tersebut. Belum ada kasus yang terjadi karena obat-obat ini. Yang pertama. Yang kedua, kita sudah putuskan bahwa obat-obat ini tidak boleh diperjualbelikan lagi dan akan ditarik. Yang sekarang kita lagi koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan teman-teman lain. Sesudah kita tarik ini, sesudah kita mau buat apa? Ini yang kita lagi minta koordinasi. Itu saja sampai saat ini. Dan sekarang BPOM, kita bekerjasama dengan BPOM dan lain-lain untuk melaksanakan penarikan obat-obat. Pemkab akan menindak tegas jika ada apotek yang masih membandel menjual obat sirop cair untuk anak-anak. Kemenkes sudah menarik obat sirop yang mengandung EG, yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, setelah penarikan obat sirop tersebut, jumlah anak yang masuk rumah sakit akibat gagal ginjal turun hingga 95%. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. 4.000 lebih ASN dan non-ASN di Pemkab Mimika mengikuti tes urin yang dilaksanakan di kantor Bupati Mimika. Tes urin ini bertujuan untuk membersihkan seluruh ASN dan non-ASN dari penyalahgunaan narkoba. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johanis Retop mengatakan jika ada pegawainya yang tidak hadir dalam tes urin,
ia akan mempertanyakan ke setiap OPD. Ia juga mengancam bila ada pegawainya yang terbukti memakai narkoba akan ditindak sesuai aturan. Bahwa kami akan berusaha semaksimal mungkin agar semua pegawai harus ikut dalam tes ini. Kalau ada pegawai yang tidak mau datang dan periksa, kita akan datangi OPD. Kita akan cari sampai apa. Karena ada pertanyaan, apakah kenapa sampai dia tidak mau datang? Itu pertanyaan. Sehingga kita kan bisa mencurigai ya, kenapa sampai dia tidak mau datang. Memang kita lakukan ini tanggal 1 sampai 4. Ada banyak juga pegawai yang dinas luar. Tetapi sesudah itu, mereka yang belum terdaftar kami akan tidak buka di sini, tapi langsung datang ke BNN. Mungkin kami akan lihat dan kami akan bekerja sama dengan BNN. Selama ada stok, selama ada ini kami akan terus melakukan. Supaya betul-betul pegawai negeri kita ini bersinar, bebas dan bersih dari narkoba. Sudah pasti disanksi. Pasti ada sanksi. Kalau kalau sampai ditemukan ada, sudah pasti ada sanksi. Ada proses sesuai dengan ketentuan hukum lah. Kan gitu. Bisa juga ada positif, tapi belum tentu dia. Kalau bisa pakai obat apa namanya karena minum obat batu. Nanti kan akan dicek. Kalau dia positif, ya pasti akan ditanya. Kenapa positif, ada minum obat apa, dan lain-lain. Akan secara detail. Belum tentu dia bukan narkoba. Begitu. Saya tahu saat ini ada sudah yang saya tahu itu yang sudah di lama. 5 orang. Sudah bukan rahasia lagi banyak pegawai pemerintahan yang menggunakan narkoba dan tes urin merupakan salah satu cara untuk membuat jera pegawai memakai narkoba. Saat ini ada 6 ASN di lingkungan Pemkab Mimika yang tertangkap karena menggunakan narkoba. 5 diantaranya tengah menjalani masa hukuman di Lapas Timika. Kegiatan tes urin di Pemkab Mimika ini baru pertama kali dilakukan dan kegiatan ini akan rutin dilakukan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.